Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Gema Firdaus Safiantara. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023, angkatan 43, gelombang 7, kelompok 3. Di bawah bimbingan Bapak Antar Paswara akan menyampaikan video tentang penetapan core issue dan gagasan kreatif di lingkungan kerja saya sebagai tugas agenda ketiga. Smart ASN itu diharapkan bisa mendorong reformasi dan juga revitalisasi di institusi baik itu seperti Curug maupun Kementerian Perhubungan. Harapannya Smart ASN adalah aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi, kompeten, dan profesional di bidang kerjanya. Serta harapannya adalah supaya para ASN dapat melakukan satu aksi yang bernama Think Globally, Act Locally, yaitu berwawasan global tapi mampu melakukan perubahan dari tempat terkecil, yaitu di lingkungan kerjanya terlebih dahulu. Dengan pemahaman teknologi yang baik, maka diharapkan itu akan mendorong kinerja ASN dalam pelaksanaan tugas sebagai, dalam hal ini contohnya saya adalah sebagai instruktur ahli pertama. Berdasarkan tugas isu implementasi manajemen ASN pada video yang lalu, didapati 3 isu dari tempat kerja saya. Pertama adalah kurangnya digitalisasi media dan pembelajaran, terutama di proses pembelajarannya. Kedua, kurangnya pengarsipan rekod belajar taruna secara digital, baik itu absen, post lecture notes, dan juga review dari taruna itu sendiri sebagai pengguna jasa pendidikan. Lalu yang ketiga adalah kurang aktifnya kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran di kelas masih menggunakan metode ceramah, bukan diskusi interaktif sebagai metode pembelajaran yang dominan. Untuk kurangnya digitalisasi media dan proses pembelajaran ini, sebenarnya permasalahan utamanya adalah ada kurangnya modul dan juga bahan ajar di prodi penerbang itu sendiri. Prodi penerbang merupakan prodi yang baru berdiri, terutama prodi di pemanfaat penerbang. Jadi untuk materi yang sesuai dengan kurikulum dan silabus pada program studi D4 penerbang ini memang masih sangat sedikit. Nah, sementara isu ini sangat penting mengingat kelengkapan materi ajar, kelengkapan bahan ajar, dan juga kemampuan program studi untuk cepat beradaptasi dengan digitalisasi akan menentukan akreditasi program studi. Dan akreditasi program studi ini nanti akan berpengaruh pada output lulusan. Itu bagaimana nanti lulusan akan menggunakan ijazahnya untuk melanjutkan sekolah lagi atau melamar pekerjaan. Yang kedua adalah kurangnya pengarsipan rekod belajar taruna secara digital. Nah, sebenarnya pencatatan rekod belajar baik itu absen maupun post lecture note dan juga rekod pembelajaran itu sebenarnya sudah dilakukan oleh program studi penerbang. Tetapi terkadang banyaknya surat dan juga banyaknya nota dinas dan juga banyaknya arsip-arsip lain yang membuat hal itu menjadi menumpuk rekod pembelajaran taruna itu sendiri. Nah, harapannya seharusnya adalah ketika kita membuat suatu rekod belajar itu memang sudah ada file atau komputer atau misalkan ada sistem khusus yang memang khusus untuk kearsipan rekod belajar, terlepas dari kearsipan nota dinas dan juga pengarsipan hal-hal surat menyurat di luar proses pembelajaran gitu. Lalu yang ketiga adalah kurang aktifnya kegiatan pembelajaran. Di zaman era modern ini seharusnya kita lebih menekankan taruna untuk aktif menyampaikan ide dan gagasannya. Nah, dikarenakan masih kurangnya materi pembelajaran di program studi di pemanfaat penerbang, itu mengakibatkan metode pembelajaran masih bersifat ceramah atau
satu arah dari dosen ke peserta didik. Walaupun sebenarnya ada beberapa dosen yang sudah menyampaikan secara interaktif, juga menyampaikan melalui metode yang modern. Tapi untuk di program studi penerbitan Bank ini sendiri, secara kebanyakan dari dosen itu masih menggunakan buku lama dan juga metode pembelajaran lama, yaitu pembahasan buku atau pembahasan PowerPoint yang sudah memang digunakan secara terus-menerus dari tahun ke tahun, bukan menyesuaikan dengan metode ajar baru. Seperti kita contoh sebutkan merek saja, seperti contohnya adalah Canva, atau misalkan menggunakan video interaktif, atau misalkan menggunakan satu file yang memang itu sudah terintegrasi. Kalau taruna mau mengakses, dia bisa menggunakan satu link itu. Gagasan kreatif yang akan saya aktualisasikan di lingkungan kerja saya adalah membuat satu kode unik khusus atau QR code yang nanti itu akan terintegrasi kepada, pertama, absensi yang akan diisi oleh taruna. Jadi taruna akan mengisi data diri, nanti itu akan terisi ke absensi. Nah, nanti dari setelah dia mengisi absensi, itu akan terhubung kepada kedua, yaitu modul pembelajaran. Jadi dia bisa mengakses materi kalau dia sudah mengisi absensi. Lalu yang ketiga, nanti setelah pelajarannya memasuki pertemuan-pertemuan mendekati UTS atau mendekati UAS atau mendekati akhir pertemuan, nanti dia akan mendapatkan survei kepuasan proses pembelajaran. Jadi tidak hanya kita yang menilai taruna, tapi taruna juga menilai penyedia jasa layanan pendidikan, seperti itu. Jadi terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Sekian video paparan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Created using Powtoon.